Buat kalian yang pertama kali ke Jepang, kalian perlu tonton video ini. Oke guys, Aditya di sini dan hari ini kita akan ngomongin tentang family restoran di Jepang. Kenapa sih kita perlu ngomongin family restoran di Jepang? Karena misalkan kalau kalian ke Jepang, terutama yang pertama kali ke Jepang nih ya, terus kalian pengen makan, terutama dengan teman atau keluarga, terus kalian pengen tempat yang murah, yang terjangkau ya, dan tempatnya enak dan nyaman, kalian harus pergi ke family restoran. Karena itu tempat yang paling gampang di antara tempat-tempat atau restoran yang lain untuk orang asing ya, terutama orang di luar orang Jepang, untuk bisa makan di situ. Di video ini saya nggak akan bahas tentang tempatnya karena nanti gampang, misalkan kalian sudah di Jepang, kalian tinggal browsing saja Japanese Family Restaurant atau Family Restaurant aja gitu ya, atau langsung ketik namanya itu misalkan, jadi Family Restaurant di Jepang yang sering saya datangi itu Gusto atau Gasto ya, Saizeriya, Dennis, Royal Host, dan Jonathan. Di lain itu kayaknya sih ada ya macam-macam merek lainnya atau brand yang lainnya, cuman yang paling sering itu. Dan kalau saya paling senang di Gasto karena selain menunya cocok sama saya dan harganya murah. Tapi kalau istri saya itu sukanya di Royal Host karena ya enak dan tempatnya lebih terkesan mewah gitu ya. Kalau mau cari yang paling murah itu yang Saizeriya, cuman kalau saya sih rasanya kurang cocok. Kalau kalian ya nggak tahu, nanti silakan dicoba. Oke, jadi saya sudah siapkan kumpulan video saya waktu saya ke Jepang dulu itu, dan jadi saya akan jelaskan langsung sambil kita tonton video dari saya itu ya. Oke, ini videonya. Oke, kita pause dulu. Nah, ini contohnya yang pertama adalah Dennis ya. Jadi ini kebetulan di lantai 2, jadi harus naik lift dulu gitu. Terus ketika keluar lift itu kan langsung di tempatnya seperti ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah ini kan ada kursi nih ya di sebelah kiri ini. Nah, kalau kursi itu memang kosong, itu berarti nggak ada antrian ya. Jadi kita bisa langsung masuk aja. Tapi kalau misalkan kursi itu ada yang duduk ya, kita harus ngantri di situ. Nah, caranya ngantri gimana? Nanti saya jelaskan kemudian ya. Kita masuk dulu. Jadi yang pertama kali tanya nah, jadi yang saya jelaskan di sini ada pertama kali kita masuk itu biasanya yang ditanyain adalah berapa orang dan smoking atau non smoking. Nah, itu ditanyanya pakai bahasa Jepang ya, tapi nggak apa-apa, pokoknya pasti tanya itu. Jadi kalian tinggal bilang misalkan sendiri ya bilang 1 orang gini aja, atau 2 orang ya pakai 2 gitu aja, atau pakai bahasa Inggris kalau angka mungkin mereka masih ngerti ya. Terus ngerokok atau enggak ya bilang aja, kalau misalkan nggak ngerokok ya kalian silangkan tangan gini aja, enggak no smoking gitu aja, atau smoking bilang aja pakai bahasa Inggris lah. Kalau bahasa Inggris yang paling basic, paling dasar tuh orang Jepang masih ngerti. Tapi kalau sudah kalian ngajak ngobrol yang panjang itu pakai bahasa Inggris, meskipun bahasa Inggris kalian jago, wah nggak jamin mereka ngerti 100% ya. kasih kode aja 2 orang gini sama no smoking gitu. Lalu kita diarahkan ke kursi sesuai yang kita jawabkan. Ya, jadi di case ini saya langsung diarahkan ke kursi yang bisa kita duduki. Jadi kalau sudah ada di tempat di beberapa orang itu biasanya kita langsung diarahkan, oh kursi yang kosong sebelah sana gitu. Nanti kalau ada case di mana kursinya kosong, nanti ya ada video belakangan yang menjelaskan itu. Kita milih menunya ada di samping sini. Nah, ini kita pilih menu. Nah, seperti yang kita lihat ini, misalkan duduk di meja itu, di tengah-tengah meja itu ya itu ada menunya, ditidurkan gitu, pokoknya dimasukkan di kayak ada tempatnya menu itu. Ya kita tinggal ambil menunya di situ. Kalau sudah manggil. Terus kalau sudah milih ada tombolnya ya, tuh tombolnya ini. Jadi biasanya sih di setiap meja ada, cuman nggak tahu pas waktu itu kok nggak ada di tempat meja saya. Jadi saya ambil tombol di meja tetangga saya itu ya, di meja sebelah itu. Jadi ini ya sama ya, menunya kayak gini, ditaruh di tempat kayak gini nih, terus ada belnya itu. Pokoknya intinya itu. Terus makanannya ya kayak gini nih ya. Ada nasi, ada telur dan macam-macam nanti. Pokoknya biasanya sih kadang-kadang ada bahasa Inggrisnya ya, atau kalau enggak ya pakai ini Google Translate, pakai foto itu kan bisa itu ya. Di foto terus ditranslate aja. Makannya ditaruh sini tuh. Nah, untuk alat makan nih ditaruh sini ya, tengah ini. Nah, ini. Jadi
di sebelah tempat menu itu ada kotak kecil seperti itu isinya ya alat makan, ya sumpit, ya sendok, garpu, pisau ya kalau misalkan makan steak ya. sumpit, pisau, tusuk gigi. Tusuk gigi juga ada. Sebelum bayar itu bill kita. Nah, nanti ketika menu kita diantar itu mereka akan ngasih bill kita di tempat seperti ini, ada plastik lubang gini ya, berlubang gini. Itu bill kita akan ditekuk terus masukkan situ terus ditaruh di meja kita. Nah, itu kita bisa lihat total pesanan kita itu apa aja dan harganya berapa, bayarnya berapa. Jadi kita bisa siapkan, terutama kalau misalkan ada receh-recehnya itu ya, karena di Jepang kan misalkan kalau kita nggak pakai uang receh kita itu akhirnya numpuk dan di kantong tuh berat lumayan. Makanya kalau pas saat-saat seperti ini kita tahu berapa yang harus kita bayar sebelum kita bayar ke kasir, jadi bayarnya nanti ke kasir. Jadi setelah makan kita bawa bawa bill kita ini ke kasir, terus kita bayar sesuai dengan angka itu. Makanya kita siapkan dulu uangnya sehingga pas di kasir tuh sudah kita kasih uangnya pas, dan ya udah kita bisa langsung pulang, nggak perlu nunggu kembalian. Nih ya, jadi tuh kan ada tulisannya tuh 2.372 yen berdua ya. Nah berarti terutama kayak 72 yennya itu biasanya kalau saya menghabiskan uang receh di Jepang itu untuk yang beli-beli seperti ini, untuk yang bayar-bayar seperti ini nih, yang sudah tahu berapa jumlahnya. Saya nggak nemu di kasir, nanti bawa ini sama uang kasir kita langsung bayar. Terus ini contoh yang kedua, tadi kan Danish ya, ini Royal Host. Nah ini kesukaannya istri saya. Ngomong kalau yang Danish tadi itu saya sama istri saya sama-sama senangnya. Kayaknya yang paling sering kelihatan yang Danish ya. Oke, nah di case ini itu pas ngantri, jadi ada beberapa orang yang sudah duduk di kursi yang seperti saya tunjukkan tadi, cuman ini karena layoutnya berbeda jadi bentuk kursinya beda. Nah pada case ini itu ada semacam ini, meja kecil, terus itu ada kertas catatan, ada kayak daftar nama gitu. Nah itu kita tulis nama kita di situ dan jumlah orang ya. Jadi saya kebetulan bisa nulis katakana, saya tulis katakana. Kalau nggak bisa tulis aja pakai Latin nggak apa-apa, nama kalian dengan huruf besar, terus berapa orang, misalkan kalian ngajak misalkan istri kayak saya, itu berarti saya tulis 2 kan, 2 orang saya sama istri saya, sehingga mereka bisa menyiapkan meja yang cukup untuk 2 orang. Kalau kita rame-rame misalkan berempat ya tulis 4 ya. Terus kalau sudah itu mereka tandai dengan dibulet-buletin ini ya, sebelah kiri ini ya. Nah yang belum ini kan tinggal nunggu antrian berarti kan. Nah setelah kita tulis baru kita duduk. Jangan duduk dulu, nanti duduk kalau nama kita nggak kita tulis nanti nggak dipanggil, karena nanti kalau sudah urutan kita sudah waktunya kita dipanggil, nanti ya kita nanti dipanggil kalau udah waktunya kita bisa masuk, bisa duduk di mejanya. Tuh kursi tempat nunggunya seperti itu tuh, sampai di luar tuh nunggunya berdiri. Jadi memang kalau di Jepang tuh harus sabar ya kalau mau makan atau mau bayar sesuatu atau apapun, dan ya itu sudah biasa sekali kalau di Jepang kita ngantri seperti itu. Nah tadi kebetulan sambil nunggu itu kita dikasih menunya untuk lihat-lihat supaya nanti ketika sudah duduk itu kita sudah milih pesanannya apa gitu. Cuman karena waktu itu saya nggak inget sudah milih sebenarnya, cuman nggak inget saya minta menu lagi. Nah ini biasanya memang dikasih air minumnya, air putihnya gratis ya, dan nanti kalau habis kita bisa isi ulang, dan isi ulangnya itu tergantung tempatnya. Kadang-kadang kita dikasih kayak tempatnya air itu, jokinya air itu bisa kita isi sendiri, atau kadang di drink bar. Nah drink bar nanti saya jelaskan di berikutnya ya. Nah ini menunya. Ya kalau ditanyai kayak gini kan dia pasti tanya bahasa Jepang, kalau nggak ngerti ya
Yus pakai feeling aja. Paling ditanyain ini pakai nasi atau enggak, nasinya ukuran besar apa kecil, atau ini belum termasuk nasi, mau nasi apa enggak, ya sekitaran itulah. Nah itu kelihatan ya, ini juga ada tombol belnya. Kalau misalkan kita mau nambah-nambah menu atau pokoknya butuh bantuan apa-apa, tinggal pencet bel ini, dan sebelahnya ini bulatan plastik seperti yang tadi untuk naruh bill ya, yang nanti ketika pesan kita datang terus mereka bawa sekalian billnya taruh situ, sehingga kita sebelum bayar itu kita bisa ngerti berapa jumlah yang harus kita bayar. Itu billnya ya untuk manggil, dan tuh billnya di situ. Nih makanan saya hampir sama ya, ada supnya, ini salad. Itu ya, nih billnya tuh sama. Nanti sebelum bayar itu dicek, kita siapkan uangnya, baru kita ke kasir supaya lebih enak nanti. Nah ini case yang berikutnya, ini ngantri tapi ngantrinya nggak pakai kertas, nggak nulis di kertas, tapi ada mesin antriannya tuh kayak. Jadi di situ nanti saya lupa nggak nge-shoot mesinnya ya, pokoknya di situ kita nulis berapa orang, input ya berapa orang, saya lupa touchscreen atau enggak ya, pokoknya input berapa orang, terus kita pencet OK, nanti keluar seperti ini kertas itu di print-printan, itu kita bawa, itu 67 itu nomor urutan kita ya. Ini hampir sama, pokoknya menunya seperti ini nih. Kalau di family restaurant kan enak ya, maksudnya ramah banget buat kita. Jadi terutama kalau di Jepang itu kan yang paling enak kan ikan mentah ya, atau ikan fresh. Tapi kalau yang nggak suka ya langsung ke family restoran aja. Nah ini sama, ada gasto ya, posisinya di atas tuh, biasanya di lantai 2 begini. Nah case ini yang saya bilang tadi, ini karena masih pagi, masih sepi, jadi di depan tadi, di depan pintu masuk itu ada tulisannya silakan duduk di tempat yang Anda suka. Jadi kita bisa pilih bebas di mana, karena mungkin masih sepi ya, jadi bebas seperti itu. Jadi saya milih di tempat yang ingin saya duduki, ya udah tinggal duduk, terus nanti seperti biasa menu kan sudah ada, kita pilih menu terus kita panggil pakai bel itu. Ini saya pesen udang ya, ini saya roti. Jadi pilihan menunya macam-macam ya, dan biasanya menu sarapan, lunch, dan dinner tuh beda-beda. Ada juga grand menu yang untuk umum ya, maksudnya yang bisa pagi, siang, malam. Ada kids menu juga itu kadang-kadang. Ini contoh berikutnya, Dennis. Sama sih ini yang tadi, cuma ini nggak ngantri. Nah ini menunya seperti ini ya, morning. Biasanya kalau yang morning tuh yang pagi itu murah-murah, dan sudah include drink bar tuh tulisannya. Drink bar itu ya yang tadi sempat saya omongin, jadi seperti ini ya, sebentar lagi saya jelaskan. Tuh, nah jadi drink bar itu ya ada tulisannya kayak gini sih, drink bar. Kadang-kadang posisinya nggak mesti, kadang di tengah-tengah, kadang di, ya nggak mesti ya, pokoknya kalian cari aja drink bar di sebelah mana. Nah itu kan tadi kan saya bilang kalau kita dapat minuman gratis ya di drink bar itu, minuman air putih ya, kalau meskipun kita nggak pesen drink bar lah, air putih itu bisa kita isi ulang di drink bar itu, nanti ada tempatnya air putih itu. Dan kalau kita pesen drink bar itu artinya kita bebas memilih atau minum minuman yang ada di drink bar itu sepuasnya. Di situ ada biasanya kopi, teh, terus jus, terus kayak minuman bersoda-soda itu, Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan yang lainnya. Pokoknya kalau kita pakai drink bar itu bebas, kita mau minum apapun yang ada di drink bar itu. Kalau kita nggak pakai drink bar, kita cuma boleh ambil air putih saja. Dan juga ada tempatnya es batu juga, jadi kalian bisa ambil es batu sana kalau misalkan kurang es batunya.
Nah kalau air mineral gini sih gratis ya. Nih ya, posisiannya kan sama nih yang tadi. Jadi ini kotak, ini tempat alat makannya, ini menunya. Ya seginilah pokoknya, intinya sama. Nah ini ya pesanan saya, itu ada tofu, ini ada miso soup, nasi, terus ada ikan ya, terus ada lobak itu. Ini French toast, jadi pokoknya macam-macam lah ya variasinya kalau di family restaurant itu. Ini Royal Host contoh berikutnya, ini favorit istri saya karena tempatnya bagus banget. Saya sudah datang. Tapi menunya memang menu-menu yang mahal ya, yang daging-daging gitu. Ini restorannya ya. Tuh tempatnya bagus kan, ya apa ya, lebih mewah gitu ya, lebih elegan gitu ya. Nasi goreng. Padahal bukan. Ini kayak nasi goreng tapi bukan ya. Ada Mas. Kita di sini lagi. Bentar, ini sama ya tempat makannya, alat makannya ada di samping. Kelihatan nggak itu dia? Tuh, aduh, hampir nggak kelihatan nih. Ada kotak ini ya, di situ alat makannya disediakan. Terus menunya di baliknya sini, ini. Ada Mas. Kita di sini lagi. Ini malamnya kita ke situ lagi karena pengen tahu kalau view-nya seperti apa loh. View-nya kan bagus karena pas jendela gitu, pas ngadep jalan gitu. Tuh tempatnya seperti itu. Nah itu drink barnya. Jadi kadang-kadang tempatnya di tengah seperti ini ya. Pokoknya tulisan drink bar itu. Ya sama kayak yang saya jelaskan tadi. Pokoknya kalau kita pesen drink bar berarti kita boleh minum apapun yang ada di drink bar itu. Mau minuman dingin, panas, bebas. Gelas baru di situ juga ada. Kalau misalkan kita mau ganti minuman ya, habis minum kopi pingin ganti Sprite atau Fanta kan nggak enak. Itu gelas kotornya taruh di meja kita aja. Terus kita ambil gelas baru itu nggak apa-apa. Sudah datang. Beef Jawa kare Jawa katanya. Ini saya pesen Jawa kari, tapi nggak kayak karinya orang Jawa sama sekali. Ada karinya dituang di atas nasi. Ini contoh berikutnya Denis. Ya hampir sama ya. Pokoknya gini, inilah menu-menunya. Dan ya kalau untuk orang Indonesia ya ini cocok banget ini, kalau menurut saya ya. Nah ini tadi kelihatan drink barnya juga tuh. Nah drink bar sama ya, jadi pokoknya tengok-tengok aja, lihat mana drink barnya ada tulisannya. Kalau paling aman sih ya pesan drink bar atau ya pakai air mineral biasa aja. Oke ya, itu tadi caranya makan di family restoran Jepang. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, macam-macam ya, ada Gasto, Saizeriya, Denis, Royal Host, Jonathan tadi nggak ada contohnya ya, nggak apa-apa, tapi ya pokoknya hampir sama. Nah buat kalian masih ada pertanyaan silahkan tanya. Dan ya kalau di family restoran itu setelah kita makan itu nggak apa-apa, kita taruh piring kotornya di meja, nanti yang membersihkan adalah pelayan tokonya, pelayan restorannya. Tapi kalau kita misalnya makan di semacam kayak Marugame yang kemarin saya jelaskan itu ada tempat pengembalian piring kotornya termasuk nampannya. Tapi kalau di family restoran tuh karena kategorinya restoran dan ada petugas yang untuk membersihkan itu, yaitu kita bisa tinggalkan di situ, terus kita langsung bayar di kasir dan langsung pulang seperti itu. Silahkan like video ini jika kalian suka video ini, dan silahkan komentar jika kalian punya rekomendasi, misalkan kalau di family restoran Jepang tuh yang paling suka itu adalah apa, karena apa. Kalau di Tokyo misalkan ada tempat favorit saya namanya apa, di mana itu, silahkan tulis di komentar. Oke ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.